Inilah partai legend, bukan partai newbie, apalagi nyoba-nyoba. Di mana para suhu berkumpul dengan pengalaman yang full. Partai Golkar bukan partai biasa. Sepanjang sejarah berdirinya partai ini, ia selalu menjadi mesin politik kekuasaan. Tahun 1960, Angkatan Darat berinisiatif mendirikan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia atau SOKSI. Organisasi ini didirikan sebagai lawan tanding SOPSI, organisasi underbow PKI. SOKSI kemudian berkembang bersama dengan organisasi kekaryaan lain dan membentuk Sekber Golkar. Pasca kejatuhan Soekarno di tahun 1966, Sekber Golkar menjadi kendaraan politik Soeharto. Dia lalu dibesarkan oleh Orde Baru, dipelihara Soeharto dan dijadikan sebagai tulang punggung kekuasaan selama 32 tahun. Dulu Golkar adalah simbol stabilitas dan kontrol. Setiap jengkal kebijakan politik dan ekonomi mengalir melalui lorong-lorong kekuasaan partai ini. Ia tak lahir dari pergolakan ideologi, tapi dari rekayasa kekuasaan. Ia bukan partai yang tumbuh di jalanan, tapi di balik meja-meja birokrasi dan perwira militer. Golkar adalah kendaraan Soeharto, dan Soeharto adalah penguasa tunggal republik ini. Tapi zaman berubah. Reformasi mengguncang fondasinya. Golkar kehilangan mahkota, tapi mereka tidak kehilangan kekuatan. Golkar tetap bertahan. Bahkan dalam era demokrasi yang riuh, Golkar tak pernah benar-benar tersingkir. Dalam pemilu di era reformasi, Golkar tidak pernah jeblok. Paling jelek, mereka berada di posisi kedua. Dan Golkar selalu punya tempat di lingkar dalam kekuasaan. Hingga kemudian datanglah satu sosok yang nampaknya bukan anak kandung partai ini, tapi berhasil mengarahkan Golkar ke dalam orbit kekuasaan barunya. Sosok itu adalah Joko Widodo. Dia berhasil memposisikan orang-orangnya menduduki posisi kunci ketua umum Golkar, seperti Airlangga Hartarto dan Bahlil Lahadalia. Jokowi bukan kader Golkar. Bahkan hubungan awalnya dengan Golkar pun penuh dengan ketegangan. Tapi di balik wajah yang nampak sederhana itu, Jokowi adalah seorang yang piawai membaca peta kekuasaan. Dia tahu satu hal: jika ingin mempertahankan pengaruh setelah turun dari kursi presiden, dia tidak cukup hanya mengandalkan keluarga atau jejaring loyalis saja. Ia butuh kendaraan. Dia butuh partai. Dan jelas, bukan partai ece-ece. Saya kalau melihat pohon beringin, bawaannya adem gitu. Setelah hubungannya dengan PDIP dan Megawati mulai renggang, Jokowi melirik Partai Golkar, partai tua yang masih punya struktur kuat, punya massa yang loyal, dan punya jaringan dari pusat sampai ke desa. Partai ini mungkin terlihat tua, tapi justru itulah kekuatannya. Pengaruhnya sudah mengakar sangat dalam, dan jika bisa dikuasai, akan jadi alat kontrol yang luar biasa dalam pemerintahan Prabowo menjelang tahun 2029. Banyak yang menduga misi Jokowi menguasai Golkar dimulai dengan menempatkan orang-orang kepercayaannya di sekitar elit partai. Salah satu orang kuat dalam Partai Kuning itu adalah Jenderal Luhut Binsar Panjaitan, yang notabene adalah orang dekat dari Jokowi. Jokowi cerdas membangun komunikasi langsung dengan tokoh-tokoh senior Golkar, dan dia bisa memantau dinamika internal partai itu. Dan yang paling penting, jika tak sejalan, tokoh itu akan dieliminasi. Korban paling nyata dari manuver ini adalah Airlangga Hartarto.
Sebagai Ketua Umum Golkar sejak tahun 2017, Airlangga dianggap terlalu lemah, terlalu moderat, dan terlalu terikat pada struktur lama yang tidak lagi dibutuhkan oleh Jokowi. Dia memang bukan ancaman, tapi juga bukan aset. Dalam hitungan politik Jokowi, Airlangga jelas bukan masa depan. Dalam persepsi banyak kalangan, di bawah kendali Jokowi, Airlangga dianggap tidak cukup tegas dalam memimpin Golkar dan cenderung terlalu moderat. Golkar di mata Jokowi membutuhkan seorang pemimpin yang bisa lebih fleksibel, loyal, dan siap menjalankan kepentingannya. Pada saat yang sama, Bahlil Lahadalia, salah satu menteri kesayangan Jokowi, muncul sebagai calon kuat untuk menggantikan Airlangga. Bahlil yang sebelumnya dikenal sebagai seorang pengusaha muda, memiliki latar belakang yang berbeda dengan para politisi tradisional. Dia adalah sosok yang tidak terlalu terikat pada faksi-faksi lama dalam Golkar. Ini menjadikannya sebagai pilihan yang lebih mudah untuk dikendalikan oleh Jokowi. Langkah Jokowi untuk menempatkan Bahlil sebagai pendobrak di Golkar bukan tanpa alasan. Jelas, Jokowi membutuhkan seseorang yang bisa membawa Golkar lebih dekat dengan tujuannya. Mengamankan kekuasaan pasca 2024 dan memastikan bahwa 2029, tahun yang masih jauh di depan, akan menjadi milik Golkar yang lebih kuat dan tentu saja di bawah kendalinya. Sebagai Ketua Umum Golkar, ada momen di mana Bahlil mengingatkan untuk tidak main-main dengan Jokowi yang dia sebut sebagai Raja Jawa. Publik menafsirkan bahwa ini adalah cara komunikasi Bahlil untuk memaparkan betapa kuat dan berbahayanya Jokowi. Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini, waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Bahkan ada satu momen yang sempat viral saat para menteri bertemu dengan Prabowo dan Gibran. Bahlil terlihat hampir mencium tangan Gibran saat bersalaman. Sementara ketika bersalaman dengan Prabowo, hal itu tidak terjadi. Gestur itu terjadi dalam hitungan detik, tapi menyimpan pesan yang jauh lebih dalam dari sekedar sopan santun. Itu adalah simbol bahwa Bahlil tahu siapa yang sedang ia layani dan siapa yang akan ia lindungi. Dalam dunia politik yang keras dan penuh jebakan, Jokowi tentu butuh pion yang bisa naik menjadi menteri, lalu menjadi jenderal, lalu menjadi ketua umum. Dan Bahlil, tanpa beban masa lalu, tanpa ambisi pribadi yang liar, menjadi sosok paling cocok untuk melanjutkan strategi kekuasaan pasca 2024. Mengontrol kekuasaan, menjaga Gibran, dan menjinakkan Golkar. Dan dari sinilah permainan besar itu dimulai. Dengan Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar, Jokowi berhasil meletakkan proksi kekuasaannya dalam posisi yang sangat strategis. Bahlil tidak hanya memimpin Golkar, ia juga menjadi operator yang akan menjalankan berbagai kebijakan dan menjaga keseimbangan politik. Keberhasilan Bahlil menaiki puncak Golkar bukan semata-mata karena kemampuannya, tapi juga karena dukungan penuh dari Jokowi. Dalam banyak hal, Bahlil adalah sosok yang bisa mengakomodasi berbagai pihak dalam Golkar tanpa mengorbankan loyalitasnya terhadap Jokowi. Ini adalah langkah penting, karena Golkar yang terbagi menjadi beberapa faksi, dari yang mendukung Airlangga hingga yang berpihak pada calon-calon lain, harus dipersatukan kembali di bawah kepemimpinan Bahlil yang lebih terkontrol dan mudah diarahkan oleh Jokowi. Dan di balik itu semua, tentu saja orang akan beropini ada agenda yang lebih besar. Bahlil bukan hanya untuk Golkar, tapi untuk Gibran, sosok yang dipandang sebagai penerus Jokowi ini. Kehadiran Bahlil di puncak Golkar membuka jalan bagi Gibran untuk memperkuat posisinya dalam politik nasional menatap 2029. Tahun di mana Gibran diprediksi akan mulai mengambil langkah lebih besar untuk menuju kursi kepresidenan. Golkar menjadi kendaraan yang sangat krusial dalam perjalanan politik Gibran ini.
Sebagai partai yang memiliki infrastruktur politik yang solid, Golkar bisa menjadi alat kontrol yang efektif bagi Jokowi untuk memastikan bahwa transisi kekuasaan ke Gibran berjalan mulus dan tidak terganggu oleh rivalitas internal.